Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada di antara teman-teman dari komunitas Taksaka. Nah, komunitas Taksaka itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Langsung saja kita ngobrol dan diskusi bersama, dan kita belajar bersama bagaimana kita mencari tahu komunitas Taksaka itu bergerak di bidang apa. Yuk, langsung saja kita tanya-tanya langsung bersama teman-teman dari komunitas Taksaka. Oke, selamat siang Mas, Mbak. Siang. Nah, terima kasih. Ini saya sudah diperkenankan untuk bergabung dan belajar bersama di komunitas Taksaka. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri mungkin dari Masnya dulu. Namanya siapa Masnya? Saya namanya Andi. Ya. Ya. Aduh. Beralamat mana dulu Mas? Saya aslinya dari Magelang. Dari Magelang. Dan mulai membuat ini sama teman-teman ya sekitar 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kalau di komunitas Taksaka sendiri menjadi apa Mas di sini? Bendahara. Bendahara, ya. Untuk Masnya mungkin ini kayaknya yang sebagai Pak Gurunya tadi ya dari teman-teman semuanya. Ini boleh memperkenalkan diri terhadap teman-teman semua dimanapun berada, monggo Mas. Oke, nama saya Nugroho Wibisono. Saya di sini sebagai guru pengganti dikarenakan Pak Gunawan yang asli gurunya tidak dapat hadir karena sedang ada PSBB di Jawa Timur, Surabaya. Saya di sini sebagai ketua dari komunitas Taksaka. Saya berasal dari Borobudur sini sendiri. Borobudur asli ya? Asli Borobudur. Asli. Kita Oke. sini. Mas Wibisono ya? Iya. Bisa dipanggil siapa Mas? Bebas. Bebas. Bebas nanti kalau saya panggilnya yang jelek-jelek. Wah, itu Ya. ya jangan. Mas Bebas ya? Begitu ya? Harus boleh. Ini kok ketoknya kok nganu, Mas? Harus Kan dibuka aku dulu ngomong Mas, nih. biar apa pemirsa juga tahu Mas Wibisono itu mukanya seperti apa. Nah, begitu. Ternyata penak nih ngomong coklat, tadi. ganteng gitu kan. Oh, Ya, jelas. mungkin secara perawakan sudah bisa terlihat ya. Ini Mas Wibisono, ketua dari komunitas Taksaka. Untuk di sampingnya Mbak mungkin bisa memperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Catur Wulandari. Catur Saya Wulandari. Suka catur ya Mbak ya? Ya, Hmm. bisalah dikit-dikit. Saya asalnya dari Magelang Kabupaten. Magelang Kabupaten. Kalau di komunitas Taksaka sendiri Penggembira lah. penggembira. Iya. Oh, berarti penggembira seperti saya, Iya. seperti saya ya, Sama. ikut belajar Taksaka ya. Baik teman-teman semuanya, ini biar pemirsa dimanapun berada itu juga betul-betul tahu bagaimana pergerakan di komunitas Taksaka. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu, ini Mas Bebas tadi, untuk menjelaskan Taksaka sendiri artinya apa, kemudian bergerak di bidang apa ya. Kalau tadi saya menyimak, oh ada tulisan-tulisan yang saya bingung itu tulisan apa ya. Saya belajar dikasih tabel itu saya juga bingung. Oh, ternyata ini adalah aksara Jawa kuno atau Kawi ya. Ya, mungkin Mas Wibisono Mas Bebas bisa menjelaskan terlebih dahulu. Monggo Mas Bebas. Oke. Terima kasih. Taksaka sendiri sebenarnya bukan nama kereta loh ya. Kereta Taksaka. Taksaka sendiri kita ambil dari nama sebuah naga. Naga yang Naga. pertama, Taksaka. Sebenarnya kalau kita panjangkan Taksaka ini adalah pecinta aksara Kawi. Oh, Karena kita pecinta berfokus aksara di Kawi. literasi di aksara Kawi. Jadi kalau dipanjangkan yaitu pecinta aksara Kawi. Disingkat jadi Taksaka. Taksaka sendiri hadir di Magelang sejak tanggal 16 Maret 2016. Berawal dari Jawa Timur, ketika dulu saya masih di Jawa Timur, di Museum Tantular. Kok kebetulan di sana asik. Kemudian kok kenapa di Jawa Tengah kok enggak kita adakan juga, akhirnya kita bawa ke sini di Magelang. Nah, Magelang ini yang pertama sebenarnya. Magelang yang pertama, baru Solo dengan Serada. Nah, kita yang melajari aksara-aksara Jawa kuno atau saya lebih enak menyebutnya Kawi. Karena itu lebih universal ya dibandingkan dengan kita menyebutnya Jawa kuno. Terlalu Jawa sentris lah. Karena aksara ini tidak hanya ditemukan di Jawa aja. Bahkan di Filipina juga ada, Sumatera ada, Kalimantan juga ada. Di Magelang sendiri dari tahun berapa Mas tadi sampai 2016. sekarang itu? Berarti 2016 sudah berapa tahun ya? 4 tahun. Ada berapa peserta Mas mungkin atau anggota yang ada di Taksaka sendiri? Kalau di total wakeh ya Mbak ya? Banyak ya? Banyak. Karena keluar masuk. Keluar masuk. Keluar banyak. masuk. Iya. Oh Dan gitu kita ya. juga punya anak-anak yang ada di Jamos Kauman itu sekitar 15 anak yang usia sekitar 10 sampai 12 tahun. Itu memang kita ajari
Dan berlancar. fokus pada pelatihan atau pembelajaran aksara Jawa kuno tadi atau ada bahasa Jawa yang lain? Ada. Ada. Ini hanya sebagai dasar aksara Jawa kuno tadi, Iya. apakah menggunakan bahasa Jawa mungkin sehari-hari yang ada, ini ada kesinambungan untuk belajar? Sebenarnya ada, cuman kita tidak sadar. Dalam bahasa Jawa kuno sendiri, sebenarnya diserap dalam bahasa kekinian itu sebenarnya masih banyak. Seperti kata sekul, pras, itu kan dari Jawa kuno. Nah, sekarang kan masih digunakan di era sekarang. Kemudian luah, ulam, itu dari Jawa kuno. Susah dan mudahnya, susahnya di mana? Mudahnya di mana ketika ingin mempelajari aksara Jawa kuno, Mas? Kalau susahnya, piye Mbak? Susahnya ya karena itu huruf yang kita nggak biasa tiap hari pakai dan beda dengan, ya sebenarnya nggak terlalu beda ya dengan yang Jawa sekarang. Kita menghidupkan huruf yang sudah lama mati. Buka Begitu. Oh, dibuka Mas, iya Mas. Oh, dibuka aja. Oh, diulang lagi Mas tadi apa? Kita kan sebenarnya kan menghidupkan kembali aksara yang sudah lama mati. Jadi kan aksara ini sudah mungkin ratusan puluhan tahun orang juga mungkin sudah lupa, bahkan mungkin juga nggak ngerti dari kecil. Dan nggak tahu ya. Tahu ya, susahnya di situ kita harus istilahnya memberi ilmu yang baru. Gitu. Padahal sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Ya. Nah, Mas, untuk dari komunitas Taksaka sendiri, proses belajarnya atau mungkin proses bagaimana belajar berlatih, biar teman-teman yang mungkin pengen bergabung di komunitas Taksaka ini, bagaimana caranya, ingin mengikutinya, atau mungkin proses pola pembelajaran bagaimana, seperti apa? Apakah harus mengikuti setiap ada pertemuan atau apa? Mungkin bisa dijelaskan proses pola dan bagaimana Proses bisa pola syaratnya gitu ya. Iya, biar syaratnya paling utama satu Mas. Apa? Masih hidup. masih hidup gitu Iya, ya. syaratnya masih hidup. Iya. Kalau untuk metodenya Hah? dan lain sebagainya mungkin alangkah lebih baiknya mengikuti ketika kita pembelajaran kita adakan setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu hari apa, Mas? Biasanya hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu dan Jamnya? hanya satu kali. Mulanya jam 9. Pengumuman jam 9 tahu biasanya kan. Ya jam 1 siang gitu ya. Ya, biasa. mulainya jam dari jam 10 enggak ya. Sampai Oh, jam paling enggak ya 1 jam karena mungkin pengikut pesertanya dari berbagai ya. biasanya dari luar kota. Begitu ya. Itu tadi sampai apa, Mas? Pola metode. Nah, Metode mungkin ya sebenarnya standar ya. Kita mengadakan pengenalan dari aksara, pengenalan dari kalau aksara. bahasa Jawa yang mungkin sehari-hari kita lakukan kan hono, coro, kodo, menghafalkan itu. Kalau mungkin di aksara kuno ini seperti apa? Di awal-awal harus mengenal. Awal-awal harus mengenal adalah kita melihat dari tabelnya. Dari tabelnya ada k, k, g, g, nga dan lain sebagainya. Itu berarti kalau Iya. hono, coro, berarti di sini kita harus bisa menghafal k, Iya. k, g, g, nga tadi Iya, gitu ya. 33 Semacam itu. aksara. 33 33 aksara. Begitu ya. Selain itu, selain apa ya? Mungkin mengawali dari apa di tabel ini? Apakah apa ya? Ada selain di tabel ini yang harus mungkin dipelajari selebihnya? Mungkin aksara Jawa kuno itu kita pelajarinya. Kenapa sih harus mempelajari aksara Jawa kuno? Kemudian apa yang harus dipelajari dari Jawa kuno itu sebenarnya arahnya seperti apa? Kalau tadi melihat metode itu kan mungkin seperti pembelajaran yang lain-lainnya ya. Mungkin karena kita butuh sarana belajar yang baik dan tepat, yang benar seperti apa. Nah, tadi sebelum mengarah ke ini kan banyak aksara Jawa kuno iki opo gitu kan. Banyak orang menyepelekan, bahkan orang yang nggak peduli gitu kan. Nah, mungkin dari Mas Wibisono bisa menjelaskan terhadap pemirsa semuanya biar setidaknya aksara Jawa kuno itu betul-betul butuh dilestarikan, butuh kita pelajari, butuh kita dalami, mungkin dengan metode-metode yang butuh kekinian ya bagaimana, dan mungkin dengan cara sekarang bagaimana, apalagi mengenalkan terhadap anak-anak kecil atau mungkin anak SD seperti yang tadi Mas Wibisono sampaikan tadi. Nah, monggo Mas Wibisono.
Oke, aksara Jawa kuno sendiri merupakan, atau saya sebut lebih nyamannya Kawi ya. Kalau untuk Kawi sendiri saya lebih nyaman ya. Itu merupakan aksara yang lumayan lama, lumayan panjang ya. Dimulai sejak abad ke-8. Yang pertama mulai dari prasasti Harinjing. Harinjing. Maaf, prasasti Pelumpungan atau Hampran. Sekitar 16 tahun setelah prasasti Canggal. Yang ada di Salatiga. Itu udah mulai aksara Jawa kuno yang pertama. Sekitar tahun 700-an berapa itu. Nah, sampai tahun sekitar 1500-an. Itu berarti hampir sekitar 700 tahun. Kemudian berubah lagi, Murda dan lain sebagainya hingga sekarang menjadi Hanacaraka. Nah, Hanacaraka sendiri merupakan kelanjutan dari aksara Kawi. Mau ndak mau. Nah, terkadang kan ada orang yang terlalu ibaratnya, wah Hanacaraka dari Ajisaka. Enggak sih. Karena Hanacaraka itu menjadi 20 aksara itu karena Kongres Sriwedari kalau tidak salah 1926. Dulu tetap 33 aksara, cuman dipendekkan aja karena Kongres dipendekkan menjadi sekitar 20 aksara. Nah, kalau untuk tujuannya ya simpel aja sih ya. Kita sebagai ibaratnya generasi muda, generasi penerus lah, kita kan juga tidak mau bahwa aksara ini akan berakhir begitu aja ya. Dan lebih banyak sih kalau untuk di luar negeri itu akan lebih banyak yang mempelajari. Beberapa pelajar-pelajar luar negeri mereka sangat tertarik dengan aksara kita karena di Nusantara kita sendiri itu ada banyak aksara, tidak hanya di aksara Kawi. Ada di Sunda itu ada Rejang, ada Kaganga. Kemudian di Sumatera itu ada Rejang. Kemudian di Celebes atau Sulawesi itu ada aksara apa itu ya? Banyak tuh. Di Nusantara ini banyak sekali aksara. Itu membuktikan bahwasanya leluhur kita ini sangat-sangat istimewa. Mereka mampu menciptakan sebuah metode untuk berkomunikasi dengan bentuk aksara. Nah, kalau mungkin ini metode di ruang ya, mungkin di di komunitas ini ya. Mungkin yang secara langsung mungkin belajar aksara kuno tadi atau Kawi tadi yang mungkin langsung terjun langsung mungkin di candi-candi atau beberapa ada enggak Mas? Dan kira-kira di Magelang itu biasanya yang masih ada peninggalan-peninggalan Kawi itu di mana saja tempatnya Mas? Oh, sering Mas. Kita bahkan sudah menemukan 1, 2, 3 buah prasasti yang sudah kita baca. Sudah sekarang ada masih in situ lokasi, mohon maaf. Meskipun itu in situ, mohon maaf, ada sekitar Blabak, kemudian satu lagi di daerah Pasuruan. Ada 2 di Blabak masih in situ. Itu sudah kami baca semuanya. Nah, sekarang kalau untuk lokasi ke candi biasanya kita paling mengunjungi Candi Plausan. Candi Plausan Lor ini merupakan candi dengan aksara, banyak aksara. Banyak terpahat aksara. Sama mungkin ya sekalian dolan Mas biasa. Kalau lebih khusus di Magelang sendiri ada berapa tempat Mas yang masih mungkin prasasti yang mungkin masih bisa kita baca gitu? Ada sekitar 4 tempat. 4 tempat. Di mana saja itu Mas? Gunung Sari, kemudian di daerah Ngeluar. Borobudur ini juga ada aksaranya loh. Ada aksaranya di Karmawi Bangga. Kemudian di Blabak. Ya. Dari komunitas sendiri sudah pernah ya untuk mengunjungi langsung, latihan langsung, melihat, membaca secara bersama gitu pernah ya? Pernah. Berarti selain belajar di tempat ruang seperti ini, belajar bersama, tapi dari teman-teman Taksaka juga belajar langsung melihat prasasti yang ada itu untuk coba belajar bersama begitu ya, lewat prasasti itu ya. Baik. Mungkin Mas Wibisono, ini saya kira juga banyak pemirsa dimanapun masih gagu dengan mungkin aksara kuno tadi lah. Nah, sebenarnya ada nilai-nilai apa yang mungkin bisa ditawarkan ke publik supaya setidaknya publik mengetahui ada nilai yang betul-betul kita pelajari, kita ketahui, kita lestarikan, kita pahami, kemudian kita coba kita komunikasikan dengan semuanya supaya betul-betul aksara Jawa kuno itu betul-betul juga bisa bergaung, tidak hanya aksara Jawa saja, namun ada simbol-simbol yang perlu kita ketahui. Mungkin bisa disampaikan dari nilai-nilai itu Mas. Oke, kalau begitu kita melihat aja lah Mas contohnya ya di luar negeri seperti di Vietnam.
Vietnam, Thailand, Kamboja, Cina, Korea, kemudian ada Arab. Mereka bangga dengan aksara mereka sendiri. Kenapa kita nggak perlu bangga sih? Kita perlu nggak sih bangga dengan aksara kita sendiri? Kita punya loh aksara banyak, nggak cuma aksara Kawi. Kita juga harus bangga. Ya bukannya kita mau mengganti aksara Latin ini dengan aksara-aksara daerah ya, tapi paling tidak ada sisi kebanggaan yang harus kita munculkan kepada khalayak. Ini loh bahwa di Nusantara kita ini kita memiliki ini. Jika bukan kita siapa lagi? Kelak kalau aksara ini diklaim oleh negeri lain kita baru keluar-keluar, tapi di sini nggak diapa-apain. Nah, kenapa? Mengapa nggak ada mulai dari sekarang kita harus mempelajarinya, kita lestarikan? Ya memang nggak perlu lah kita harus menggantinya kembali ya, kita mengganti aksara ini menjadi aksara Kawi atau apapun. Tapi paling tidak kita bikinlah seperti apa tanda-tanda penunjuk jalan atau apa, seperti yang pernah saya buat di Ringin Putih, itu kan juga ada. Oke, baik. Mungkin ini yang paling terakhir ini, Mas. Mungkin apa ya? Nah, bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung atau mungkin ingin ngumpul-ngumpul dengan teman-teman Taksaka ini, kemana, Mas? Sekretariatnya di mana, Mas? Apakah ada alamat sosial medianya, Kak? Sosial media ada ya di Instagram di Taksaka_Jawa Kuna. Sama Facebook juga ada Taksaka Jawa Kuna. Taksaka Jawa Kuna. Atau bisa juga ketika pembelajaran datang aja ke Kamala di sini. Oh, ke Kamala di Borobudur. Tepatnya di dusun mana ini, Mas? Di dusun Karangjati. Karangjati. Desanya Ringin Putih. Ringin Putih, Kecamatan Borobudur. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa obrolan bincang-bincang kita bersama teman-teman dari komunitas Taksaka. Mungkin yang terakhir sebagai upaya dan harapan besar bagi teman-teman komunitas Taksaka. Mungkin apa dari satu-satu mungkin bisa menyampaikan harapan besar untuk bisa lebih bisa ini bersama-sama untuk melestarikan Kawi tersebut. Ada upaya harapan seperti apa dari teman-teman sendiri? Monggo, mungkin dari siapa dulu, monggo. Ya, kalau harapan saya sih supaya kemauan dari masing-masing itu tadi bisa muncul kembali dan kembali datang ke sini belajar bareng bersama kita ya seperti itu. Kalau mungkin dari saya pribadi ya yang terpenting adalah niat ya. Niat. Yang penting kalau kita belajar seperti ini adalah niat dan usahanya. Seperti kata Zoetmulder ketika bertemu dengan salah satu muridnya dari luar Jawa yang mereka bilang saya tidak bisa mempelajari aksara ini. Kemudian Zoetmulder pun bilang saya orang Belanda, saya bisa. Nah, orang Belandanya bisa, masa kita yang orang Nusantara kita nggak bisa? Semua tergantung dari niatnya aja. Gitu ya? Gitu niat. Berarti punya keinginan kuat dan punya niat yang baik untuk betul-betul melestarikan aksara Jawa kuno tadi gitu ya. Mungkin Mbaknya punya harapan besar apa mungkin dari teman-teman mungkin buat generasi berikutnya? Harapannya kalau bisa masuk kurikulum ya. Masuk kurikulum. Masuk kurikulum. Ya. Minimal SMA lah. Kalau enggak ya nanti ada yang di sejarah atau di ada ya udah masuk ya. Ada kalau di bisa masuk. Minimal agak lebih bisa berkembang lah. Tapi secara sumber daya manusianya sendiri, Mas, untuk aksara Jawa mungkin kalau kita petakan, apakah banyak orang mungkin sudah mampu membaca aksara Jawa kuno? Kalau hanya sekedar membaca, banyak. Tapi kalau yang paham, benar-benar paham, benar-benar ahli, di Indonesia ini tidak ada 100 orang. Kalau hanya sekedar bisa banyak. Tapi kalau yang benar-benar ahli tidak ada 100. Tapi kalau di luar negeri banyak sekali. Begitu ya, Mas, kebalikannya. Belanda, Perancis. Ya, berarti itu bagian karena mungkin di luar negeri sudah banyak orang yang mampu mungkin mempelajari kuno tadi ya. Mungkin dari teman-teman saya upayanya seperti itu untuk melestarikan supaya teman-teman dimanapun yang mungkin belum tahu, belum ngerti
bisa bergabung, begitu ya. Mari ada ruang di sini. Berarti Taksaka itu memberikan ruang terhadap publik untuk bisa bergabung ya, bebas ya, maksudnya untuk belajar bersama-sama, begitu ya Mas ya. Iya. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan saya dengan teman-teman komunitas Taksaka yang pada siang hari ini mereka sedang belajar bersama-sama mempelajari aksara Jawa kuno. Nah, tentunya kami sangat membutuhkan perhatian dari pemirsa dimanapun berada untuk mari bersama-sama melestarikan budaya, melestarikan aksara Jawa kuno atau kawi tersebut, untuk mari kita dorong bersama-sama untuk kita belajar bersama-sama agar tidak tergerus oleh zaman, tidak tergerus oleh globalisasi, tidak tergerus yang namanya tidak tahu, tergerus dengan sesuatu yang tidak maha tahu. Nah, seperti itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, besok saya akan ekspos komunitas-komunitas yang lain yang mungkin juga akan ada nilai-nilai yang betul-betul kita pelajari bersama-sama untuk kita terima banyak makna, banyak ilmu dan banyak falsafah yang lainnya yang tentunya akan beragam. Nah, tetap pantengin terus di acara Festival Pinggir Kali 2020. Sampai jumpa.